Selamat datang di channel kami. Dunia horor dan mistis memang menarik untuk disimak. Untuk itu kami akan menyajikan fakta mengenai makhluk halus yang sayang untuk dilewatkan. Seperti apakah fakta makhluk halus sebenarnya? Berikut beberapa fakta menarik mengenai makhluk halus. 1. Apakah hantu setan, iblis, jin, energi negatif, bisa tumbuh dan memiliki umur layaknya binatang dan pohon? Manusia memiliki tubuh fana yang lahir, tumbuh, usia dan kemudian mati. Pertumbuhan dan penuaan yang demikian merupakan hal yang lumrah. Sedangkan makhluk halus, mereka tidak memiliki tubuh fisik. Pertumbuhan makhluk halus mengacu pada peningkatan kekuatan spiritual mereka, yaitu energi hitam atau kemampuan mereka untuk melawan penangkal roh-roh gaib. Konsep tentang hantu, setan, iblis, jin, atau energi negatif sangat beragam dalam budaya dan kepercayaan. Banyak kepercayaan melihatnya sebagai entitas yang tidak terikat oleh konsep umur seperti yang kita kenal pada binatang atau tumbuhan. Mereka seringkali dianggap eksis dalam dimensi atau realitas yang berbeda, tidak mengikuti siklus hidup layaknya makhluk hidup lainnya. Dua, apakah makhluk halus memiliki kecerdasan? Kecerdasan manusia normal diarahkan mencapai berbagai tugas di dunia untuk memuaskan mereka pada tingkat fisik, psikologis, dan spiritual. Intelek manusia memiliki unsur diskriminasi yang melekat yang memandu orang tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan juga apa yang harus dikejar dan apa yang harus ditinggalkan. Kecerdasan tersebut kemudian digunakan dengan pikiran untuk memenuhi berbagai hal, aktivitas fisik termasuk seperti mencari nafkah. Sedangkan makhluk halus menjadi terobsesi untuk memenuhi keinginan mereka dengan mengganggu manusia. Kecerdasan mereka diarahkan sepenuhnya dalam satu arah yang benar-benar memiliki ego dan dibatasi untuk memperoleh kekuasaan. 3. Bisakah makhluk halus bertahan di tanah, air atau api? Makhluk halus setan, iblis, jin, energi negatif, bisa eksis atau bertahan di semua bidang elemen. Hal ini disebabkan karena makhluk halus tidak memiliki tubuh fisik, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh tanah, air ataupun api. Beberapa kepercayaan dan cerita rakyat dari berbagai budaya menyatakan bahwa makhluk halus memiliki kemampuan untuk berada di berbagai tempat, termasuk tanah, air, atau api. Dalam mitologi atau cerita rakyat, beberapa entitas mungkin memiliki kekuatan atau sifat yang memungkinkan mereka untuk bertahan atau berada di tempat-tempat tersebut. Misalnya, dalam banyak mitologi atau kisah-kisah legenda, ada cerita tentang makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan atau sifat yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan atau berada di berbagai elemen alam. Beberapa entitas diyakini memiliki kemampuan untuk berada di dalam tanah, mengendalikan air, atau bahkan bertahan di dalam api. Namun, ini adalah konsep yang bervariasi tergantung pada kepercayaan budaya atau kisah-kisah tertentu yang terdapat dalam mitologi masing-masing. 4. Apakah makhluk halus pernah tidur atau beristirahat? Karena tidak ada tubuh fisik, tidak ada persyaratan bagi makhluk halus untuk tidur dan istirahat seperti manusia. Faktanya, mereka adalah makhluk yang sangat gelisah. Mereka memanjakan diri mereka untuk mengganggu manusia, memuaskan keinginan mereka atau melakukan latihan spiritual untuk memperoleh energi. Harap dicatat, bahwa meskipun secara teoritis makhluk halus di atas tingkat spiritual 30% dapat melakukan latihan rohani, dalam kenyataannya hanya makhluk halus setan, iblis, energi negatif, dari tatanan yang lebih tinggi yang bisa melakukan latihan spiritual sehingga mereka dapat memperoleh energi dari itu. Menurut kepercayaan dan cerita rakyat, makhluk halus memiliki kehidupan dan kebiasaan mereka sendiri, seperti manusia. Namun, dalam banyak kisah, tidak ada informasi khusus tentang apakah mereka tidur atau beristirahat seperti manusia. Konsep tentang makhluk halus bisa berbeda-beda tergantung pada budaya dan mitos yang ada. 5. Apakah makhluk halus setan, iblis, jin, energi negatif, memiliki keluarga? Konsep kehidupan keluarga hanya relevan untuk hantu tingkat rendah. Sebagai contoh, tubuh makhluk halus dari nenek moyang milik keluarga tertentu di bumi. Di luar itu tidak ada kehidupan keluarga,
terutama dalam konteks seperti yang dipahami dalam paradigma manusia. Tentang makhluk halus dan keluarga, ini adalah topik yang seringkali terkait dengan legenda, mitos, dan kepercayaan yang bervariasi di setiap budaya. Konsep makhluk gaib, seperti setan, iblis, jin, atau entitas energi negatif, cenderung memiliki representasi yang berbeda di berbagai tradisi dan kepercayaan. Dalam banyak kisah, makhluk-makhluk gaib ini sering dianggap sebagai entitas individu yang eksis dalam dunia gaib tanpa keluarga sebagaimana manusia. Mereka mungkin memiliki hierarki, struktur sosial, atau hubungan antara satu sama lain yang berbeda dengan kehidupan keluarga yang kita kenal. Namun, ada cerita dan kepercayaan di beberapa budaya yang menggambarkan adanya koneksi atau hubungan antara makhluk-makhluk gaib, seperti kelompok jin atau entitas lain yang memiliki ikatan atau hubungan tertentu. Beberapa cerita mungkin menampilkan makhluk gaib yang memiliki keluarga dalam artian memiliki ikatan, hierarki, atau pertalian tertentu satu sama lain. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa representasi dan konsep tentang makhluk halus ini sangat bervariasi di setiap budaya, dan tidak ada jawaban pasti atau universal yang menggambarkan keberadaan mereka. Ini adalah bagian dari warisan budaya dan kepercayaan yang seringkali dipengaruhi oleh tradisi lisan dan kebudayaan lokal. Sebagai ringkasan, konsep tentang apakah makhluk halus memiliki keluarga atau hubungan spesifik seringkali tergantung pada cerita atau keyakinan tertentu dalam budaya-budaya yang berbeda. Makhluk gaib adalah subjek yang diperdebatkan dan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan serta mitos yang ada di berbagai budaya. Konsep mereka seringkali menarik minat dan imajinasi, tetapi pada akhirnya, apakah mereka memiliki keluarga atau tidak tetap menjadi bagian dari cerita dan keyakinan yang bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Hal ini membawa kita pada pemahaman bahwa makhluk gaib adalah bagian dari warisan budaya yang menarik dan terkadang misterius dari peradaban manusia. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.